revolution. Change. IRGC's terrorists. No peace with terrorists. Islamic revolution. ننگ بر جیر خورای جمهوری اسلامی. We're excited for them to be here and play in the World Cup. They're a strong team, very good team, and we wish them luck and a great match. I think they have an opportunity. The team clearly had some disruptions in the recent few months, but the team is strong. They can be competitive, so they should have an opportunity to do that. I hope they do. I mean, what is there not to love? A group of young men who have worked all their life. They're a good team and are here to compete. And so we're happy that the people in Tijuana embraced them. It was beautiful. You played very good. We feel like we understand, but they played very good. But next game, it's gonna win. For sure. There's no reason. There's show cojones out there. We go again next week. This time in Vancouver. We win it. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Israel kembali menyerang wilayah selatan ibu kota Lebanon, Beirut pada hari Minggu kemarin. Ya, pejabat keamanan Iran pun menyatakan akan membalas serangan tersebut. Pejabat keamanan tingkat tinggi Iran memperingatkan akan membalas serangan yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Beirut pada hari Minggu kemarin. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Muhammad Bagher Zolgader mengatakan Iran tak menoleransi sekecil apapun serangan Zionis Israel ke Lebanon. Bagher menyebut Lebanon merupakan bagian dari satu kesatuan solidaritas dengan Iran, sehingga pelanggaran terhadap Lebanon tidak akan ditoleransi. Sementara itu, kantor berita Tansim sempat melaporkan bahwa seluruh penerbangan menuju dan dari bandara-bandara di wilayah barat Iran dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut dengan alasan kondisi darurat. Sebelumnya pesawat tempur Israel menggempur kawasan pinggiran selatan Beirut pada Minggu pagi. Serangan itu menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai 15 lainnya, meskipun gencatan senjata antara Israel dan Lebanon masih berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan itu seharusnya tidak terjadi ketika Amerika Serikat dan Iran sedang dalam tahap akhir kesepakatan damai. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut akan hadir dalam penandatanganan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran pada Jumat mendatang. Namun Vance juga mengisyaratkan kehadiran langsung Presiden Donald Trump dalam penandatanganan tersebut. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan dirinya berencana untuk hadir dalam penandatanganan perjanjian damai dengan Iran yang dijadwalkan ditandatangani di Jenewa, Swiss pada Jumat mendatang. Vance juga mengatakan masih akan menyusun daftar pejabat Amerika Serikat yang akan hadir dalam penandatanganan tersebut. Meski demikian, Vance mengisyaratkan tidak menutup kemungkinan Presiden Trump akan hadir langsung dalam penandatanganan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran.
Vance mengatakan hal tersebut usai pengumuman tercapainya kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran yang digambarkan sebagai pencapaian besar bagi Amerika Serikat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada hari Senin ini mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai setelah melalui negosiasi yang intensif. Bersama dengan itu, Trump mengumumkan pemberian otorisasi penuh untuk membuka kembali Selat Hormuz serta menginstruksikan penarikan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun dalam perkembangannya, Trump justru mengisyaratkan akan kembali menyerang Iran jika tidak tercapai kesepakatan terkait nuklir. Dalam draft perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, disebutkan bahwa kedua belah pihak memiliki tenggat waktu negosiasi hingga 60 hari untuk mencapai kesepakatan soal nuklir. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan negara-negara mitra Amerika Serikat di Timur Tengah pada KTT para pemimpin kelompok 7 atau G7 di Perancis pekan depan. Pertemuan ini menggarisbawahi peran besar perang di Iran yang terus dimainkan oleh sekutu Eropa saat mereka bergulat dengan dampak ekonomi global. Pertemuan di Evian-le-Bains pada 15 hingga 17 Juni mendatang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat serta negara-negara mitra ekonomi dan keamanan terbesarnya. Sebelumnya Trump telah mengecam sekutu Amerika Serikat di Eropa karena dinilai tidak berbuat lebih banyak untuk membantu membuka Selat Hormuz. Trump bahkan sempat kembali mengemukakan kemungkinan Amerika Serikat keluar dari organisasi Pakta Atlantik Utara atau NATO. Pemirsa, jumlah kasus terkonfirmasi virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kembali meningkat signifikan hingga mencatatkan rekor lonjakan harian terbesar. Pemerintah melaporkan total kasus kini menembus angka 782 kasus setelah terjadi penambahan sebanyak 72 kasus baru hanya dalam waktu 24 jam. Laporan situasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo mengkonfirmasi bahwa wabah Ebola ke-17 ini masih menjadi ancaman serius. Dari total 782 kasus terkonfirmasi, yang tercatat otoritas medis melaporkan sebanyak 181 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Lonjakan drastis dalam waktu singkat ini menempatkan sistem pelayanan kesehatan di wilayah timur negara tersebut berada dalam kondisi tekanan tinggi. Otoritas Keselamatan Pemerintah menyatakan bahwa epicentrum penyebaran virus mematikan ini masih terkonsentrasi di 3 provinsi bagian timur. Ketiga wilayah terdampak tersebut meliputi Provinsi Ituri, North Kivu, serta South Kivu. Meskipun penyebarannya masih terbatas secara geografis, tren peningkatan penularan di dalam area provinsi menunjukkan grafik yang harus diwaspadai secara ketat. Sementara itu, data klinis terbaru mencatat adanya perluasan wilayah transmisi baru untuk pertama kalinya di zona kesehatan Niania dan Mabalako. Saat ini sebaran virus lokal di Ituri telah menginfeksi 20 dari 36 zona kesehatan, sedangkan di North Kivu menyentuh 10 dari 34 zona kesehatan. Di sisi lainnya, wilayah South Kivu baru melaporkan 1 zona kesehatan terdampak yang menandakan intensitas perluasan lokal menyebar cepat. Berbagai sumber IDX Channel.